Kok kalian ngajak ketemu? Tumben banget. Kayaknya ada yang serius. Jadi sekarang lagi ada berita panas nih. Semua barang-barang lagi pada naik. Jadi kami mau kamu ikutan demo. Demo? Yakin nih kalian mau ikutan demo? Gak peduli. Pokoknya besok kita harus turun ke jalan. Kita nggak bisa kayak gini terus. Soeharto harus turun. Setuju. Sekarang mahasiswa Trisakti sudah bergerak. Jadi waktunya kita ambil sikap. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalian gila ya? Kalau ketahuan aparat gimana? Orang tua di rumah juga pasti khawatir. Justru itu, Ton. Kita demo juga buat masa depan kita. Kalau kita demo aja, rezim ini nggak bakal berubah. Kita baris paling belakang aja, Ton. Jangan yang paling depan. Yang penting kita ikutan demo di sana. Oke. Tapi janji ya kita harus tetap bareng dan hati-hati. Siap. Hidup mahasiswa. Woi, ayo. Antek-anteknya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, dan dilanjutkan oleh wakil saya, Profesor Dr. B.J. Habibie. Terhitung mulai 1998 hingga 2003. Tahun akhirnya selesai juga. Selesai ya, kita semua berhasil. Kita lihat besok nggak HPP naik menjadi konstitusional. Era baru akan dimulai hari ini. Jangan kau hormat dulu nak, situasi masih kacau. Apa setelah ini semua bakal lebih baik ya? Hanya Tuhan yang tahu, Jet. Tapi setidaknya pintu perubahan sudah terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum menanggung jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Masalah Timur ini tidak bisa kita lagi tunda. Banyak sekali laporan pelanggaran HAM dan dunia internasional menekan kita. Saya tidak mau pemerintahan saya menanggung beban yang membuat kita selalu dihujat. Bapak Presiden, opsi referendum itu sangat berbahaya. Melepas Timur berarti kita mengkhianati perjuangan ABRI. Indonesia akan pecah jika kita menuruti kemauan Nasim. Jangan bilang pecah pada saya. Demokrasi itu tentang kehendak rakyat. Tidak, saya tidak mau memimpin negara ini dengan tara. Tapi Pak, jika hasilnya mayoritas pemimpin merdeka, kredibilitas Indonesia di mata dunia akan... Kredibilitas itu bisa naik. Biarkan mereka memilih demokrasinya sendiri. Lakukan prefektum Citaram. Tidak ada perdebatan.
Mereka memaksa saya, Jenderal. Mereka pikir saya takut kehilangan kursi ini. DPR dan MPR sudah melewati batas mereka dalam menjatuhkan saya. Bapak Presiden, tindakan membubarkan DPR atau MPR dan membubarkan Partai Golkar adalah tindakan yang tidak memiliki hukum yang kuat. Tindakan ini bisa membuat negara chaos. TNI tidak dapat mendukung dekret ini jika Anda maksanya. TNI seharusnya melindungi kepentingan negara, bukan kepentingan partai. Dekret ini adalah salah satu cara untuk mengamankan reformasi. Jika dekret ini tetap dikeluarkan, saya tidak bisa menjamin stabilitas keamanan. Saya tidak takut dilengsarkan, Jenderal. Jika ada dari sebuah kebenaran adalah kursi ini, silakan ambil. Berdasarkan hasil pemungutan suara fraksi-fraksi, MPR memutuskan untuk mencabut mandat Presiden Abdurrahman Wahid dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, sidang ditunda. Secepat itu ya Gus Dur turun dan sekarang Megawati yang naik. Kira-kira ada permainan nggak sih di balik itu? Saya tidak mau pemerintahan ini hanya sekedar melanjutkan. Kita butuh lembaga yang benar-benar bisa memberantas KKN hingga akar-akarnya. Saya perintahkan konsep KPK harus selesai bulan ini. Dan satu lagi, kita butuh lembaga yang dapat mengawal konstitusi agar tidak ada lagi dekret-dekret untuk melangkahi aturan Mahkamah Konstitusi yang harus dibentuk. Ya, Ibu Presiden, semua draft undang-undangnya sudah kami rampungkan. Bagus. Setelah ini langsung siapkan pemilu. Rakyat berhak memimpin pemimpinnya berdasarkan voting suara mereka sendiri, tidak dibedakan oleh MPR lagi. Saya berjanji mandat yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami akan kami jaga dengan tanggung jawab. Era baru telah dimulai, era di mana suara rakyat adalah penguasa tertinggi di negara ini. Rakyat Indonesia yang saya cintai, hari ini bukan kemenangan saya, bukan kemenangan Pak Yusuf Kala. Ini adalah kemenangan demokrasi Indonesia pertama kalinya dalam sejarah. Rakyat menentukan langsung siapa pemimpinnya dengan damai. Wah, sudah selesai nih, Cid. SBY sudah terpilih. Ini pertama kalinya kita memilih presiden di atas kertas langsung. Iya, rasanya beda ya. Dulu tahun 98 kita sampai turun ke jalan cuma ingin Soeharto turun. Gak kepikiran bisa pilih presiden sendiri. SBY ini menang murni karena suara rakyat. Wah, semoga saja ini stabilitas negara kita stabil. Dan katanya itu demokrasi kita udah dimulai dari sekarang. Semoga ya, semoga anak-anak nanti tidak perlu sampai turun di jalan seperti kita dulu. Ya, amin. Pak Menteri, saya minta ini bercepat. Jangan kelamaan di pembebasan lahan. Kalau jalan tol ini nyamuk dari ujung ke ujung, logistik kita bakal murah dan rakyat tidak akan beli barang mahal, cuma ke barang, ongkos kirim. Baik, Pak Kayuda. Kontraktor sudah saya tekan untuk kerja basis. Tapi masalah di lapangan memang cukup rumit. Rumit ya diselesaikan, Pak. Infrastruktur ini adalah kunci. Kita tidak bisa membangun Indonesia hanya dari Jakarta, tapi dari jalan tol, pelabuhan, bandara, itu harus jalan semua. Dan saya mau
rakyat yang ada di daerah itu merasakan dampak langsung dari pembangunan. Itu kayaknya ada Pak Jokowi. Oh iya, Gimana Pak? Sawahnya kena proyek ya? Oh iya Pak, benar Pak. Nanti diurus yang bener ya. Iya, siap. Jangan sampai rakyat rugi. Kalau kami urus dengan baik. Siap, baik. Demokrasi itu bukan tentang siapa yang menjadi presiden, tapi tentang negara yang bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya. Perjalanan kita masih panjang, tapi fondasinya sudah kita bangun bersama.